Halo Sobat Easy Stock, kita membahas top loser di 2023 ini sampai tanggal baru tanggal 10 ya. Ini udah ada yang turun sampai 30%. Ini ada daftar 10 yang udah unlock. Yang leadernya atau juaranya adalah WMUU, perusahaan unggas. Itu 31%. Turun hampir 32. Sekarang kita melihat dengan analisa fundamental berapa sih nilai wajar perusahaan-perusahaan ini. Oke, untuk cari nilai wajar ya kita akan melihat atau menggunakan metodenya Benjamin Graham. Oke, dengan menggunakan rumusnya dari buku Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sekarang sudah ada aplikasinya, Easy Stock, bisa running di Android mobile. Silakan request, nanti kita kirim linknya, tinggal register. Anda bisa melihat 10 saham ini nilai wajarnya berapa. Laporannya sudah yang paling update, yaitu kuartal ketiga 2022. Dan untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada 2 buku ebook, Intelligent Investor dan Common Stock and Uncommon Profit. Silakan cari di Tokopedia, Gramedia.com dan Google Playbook. Oke, balik lagi nih. Widodo Unggas. Kalau kita lihat di sini, kita pakai merah aset ya. Nggak usah, kita cari chartnya. Widodo Unggas, WMUU, turunnya gila, ini luar biasa. Kenapa yang terjadi di WMUU? Kita buka Easy Stock. Kalau Anda udah download register seperti ini Anda akan menemukan sekitar 830 saham yang listed di bursa. Kita lihat WMUU. Waduh, ini nilainya parah banget ini. Nggak bisa dianalisa kalau negatif. Kita pakai growth yang sangat optimis saja 5%, itu negatif semua. Kenapa negatif? Kita lihat di sini. Net current asset-nya ini bisa dapat positif atau surplus working capital, tapi akan negatif di neraca karena dia tidak mungkin bisa nutup utang jangka panjangnya. Utang jangka pendek yang penting sebetulnya positif, tetapi catatannya free cash flow-nya harus positif. Di sini yang jadi masalah, free cash flow-nya malahan defisit 500 miliar, padahal net income-nya 121 miliar. Kenapa bisa begitu? Anda harus belajar window dressing sama trik akuntansi. Ini ada hitungannya di back end, ini ada, tapi kita nggak bisa keluarkan semua di sini karena nggak muat tempatnya sebetulnya. Kalau Anda buka video-video IPO kami yang terakhir, mungkin akan bisa tahu kenapa seperti itu. Oke, ini nggak bisa. Kita lihat lagi saham apa. Jemas. Waduh, juga terjun bebas. Jemas kayak apa nih? Jemas. Ada apa Jemas? Emang jelek dia. Ini juga nggak bisa ini. Nggak bisa dianalisa. Kita lihat aja. Net current assetnya saja sudah defisit modal kerja sekitar berapa tuh? Sekitar 17 miliar lah. Belum tambah utang jangka pendek, berarti sekitar 18 miliar, 19 miliar lah. Sedangkan free cash flow-nya kecil sekali, 788. Nah, ini small cap ini, terlalu kecil ini, nggak menarik ini. Profit marginnya juga dari gross marginnya 35%, cuma dapat 4,6, kan namanya sangat tidak efisien ini. Emiten. Oke. Habis Jemas apa? Enzia kita lihat terjun bebas apa enggak Enzia? Ya terjun bebas pasti ya. Buah terjun bebas juga Enzia.
Iya, ini semua terjun bebas. Nah, ini masih bisa dianalisa tetapi harganya udah ketinggian, maka dia turun. Di sini closing price-nya 354, itu sempat naik 388. Sebetulnya masih turun lagi sampai di 190-an atau paling aman di 100-an kalau mau beli lagi. Ini akan turun terus. Dia akan menuju nilai wajarnya di sini. Di sini juga profit marginnya cuma 3. Gross margin 40%. Masa biaya operasional tinggi sekali seperti biaya gaji, biaya marketing, mungkin biaya interest gitu. Terlalu tinggi lah. Meskipun dia ini di neracanya kuat. Ini debt free sebetulnya. Debt free dia, tapi dia sangat tidak produktif. Bukan nggak produktif kan, gross marginnya 40%. Sebetulnya dia at least bisa dapat 15% dari situ profitnya. Ini sebetulnya salah kelola aja nih. Dia salah kelola. Oke, good corporate governance nggak bagus. GIAA. Wah, ini parah banget nih. Ini sebetulnya saham ini mau disuntik kayak apa udah susah nih. Kita lihat ya. Net current asset-nya 5,3 triliun. Tapi utang jangka pendeknya 33 triliun atau total utangnya 154 triliun. 154 dibanding cuma 5,3 triliun. Udah gitu free cash flow-nya minus 200 miliar. Padahal di situ net income-nya 74 triliun. Kalau bisa begitu? Nah, Anda balik lagi, Anda harus tahu accounting trick. Itu banyak accounting tricknya di mana di Garuda supaya dia bisa memunculkan profit, supaya looks good, supaya terlihat bagus bagi anggota DPR mungkin, bagi pasar mungkin, sehingga harganya bisa dinaikkan ke atas karena ada net profit. Net profit apaan? Dia tuh rugi sebetulnya. Masa karena disuntik ancaman denda dan lain sebagainya itu kan sudah tidak terjadi. Kenapa dibukukan gitu? Nah, oke. Garuda nggak bisa dibahas. Garuda udah hancur gitu. Kios, sekarang kita lihat kios. Kios seperti apa? Kios masih ada upside sebetulnya. Dia turun ya memang pasarnya lagi turun sentimennya. Tapi turunnya luar biasa nih dia. Jatuh dari 660. Jadi begini. Kios ini nilai wajarnya cuma 178. Jujur aja. Dan dia sudah turun sampai 175. Kenapa orang itu masih mau beli di 660? Orang nilai wajarnya cuma 178, kenapa orang masih mau beli di atas 600, malahan di atas 500 udah nggak mungkin itu. Kenapa bisa terjadi gitu? Ya memang ada pom-pom, ada provokator, ada segala macam lah yang di media sosial, di media mainstream. Sama aja itu. Sebetulnya aslinya nggak segini. Makanya kan kejebak semua di sini. Oke, GPSO, kita lihat GPSO. Nah, ini turun juga dari 193 ke 120. Sampai 120 dari 193. GPSO tuh cuma 30 perak nilai wajarnya. Ini saham-saham yang digoreng ke atas. Nah, terus Adaro. Kita lihat Adaro ininya dulu ya, Adaro jeblok ya, Adaro ya. Sempat jeblok dia tuh. Kenapa jeblok? Dia kan habis bagi dividen interim yang gede sekali ya. Jadi dia jeblok. Kita lihat. Apa betul sih harga wajarnya memang dia segitu? No. Adro tuh harga wajarnya
paling rendah aja 11.000. 11.000 ini 3 kalinya, udah turun sepertiganya. Kenapa bisa begitu? Ya, kalau Anda bicara atau lihat videonya Lo Keng Hong, dia kan nggak mau untung 20%. Dia untungnya itu, pernah dia untung 1000%. Artinya 10 kali lipat. Iya kan? Kalau untung masih 3 kali lipat, ini kan cuma 3 kali lipat nih. Dia akan nyari yang 10 kali lipat. Makanya dia bisa kaya raya. Oke, itu Adaro. Kita lihat lagi apa? KRYA. Jadi memang kalau nggak tahu nilai wajarnya ya kejebak di situ. Kalau nggak tahu apa-apa. KRYA ini nilai wajar cuma 250 tapi udah digenjot ke 500. Kita lihat di sini KRYA. KRYA daily aja ngedrop ke 625, terlalu mesti di 228 itu KRYA 2 betul kan, di 228 kan dia di sini harganya sebenarnya. Ini saham digoreng. Oke, udah ngerti kan sekarang kita lihat Arto, Bang Jago ya. Dari 19.000 ini sepet banget ya kalau orang yang punya 19.000 belum dilepas lagi sekarang. Anda mengharapkan ini naik. Kiamat baru naik 1.100 harganya. Anda nikmati bisa masuk ke 1.100. Ini masih turun lagi nih. Ini masih turun lagi. SQMI sih bukan saham yang digemarin ya, saham tidur ini. Turunnya jebret-jebret. Turunnya seret 95 ke 50 gocapan. SQMI. Nggak bisa dianalisa nih, kebanyakan utang nih kali ini. Lihat free cash flow-nya defisit 50 miliar. Nilai wajib current assetnya aja 36 cashnya ya. Suruh nutup 280 kan minusnya jadi minus 200 miliar. 250 miliar tambah utang jangka panjangnya. Nah, kalau lihat balik lagi ke sini, ini cuma Adaro yang bagus. Yang lain hancur semuanya. Apalagi namanya Arto yang sampai pernah di 19.000. Itu asli ke laut itu. Dan kalau Anda mau berdoa mau sampai kiamat juga nggak bakal naik gitu. Kecuali ada, saya bukannya bilang begitu. Kecuali ada gerakan-gerakan revolusioner dari Bang Arto yang ditunjukkan dengan peningkatan profit yang tinggi sekali. Bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Emang gampang bisa. Di dalam satu kuartal itu bisa naikin misalnya labanya tadi berapa 50 miliar jadi 200 miliar. Waduh, sulap-sulapan apa itu, nggak bisa. Bisnis itu berproses gitu, nggak bisa begitu banget kecuali dapat lotre gitu. Oke, para pemirsa, kita jumpa lagi di video saya berikutnya.